Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baiti Jannati rahimahullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Ta'ala masih mengizinkan kita untuk hadir di masjid melaksanakan jamaah dan belajar tentang sirah nabawiyah. Suasana di luar hujan ini wow, dan ini kayak mau ini kali subuh ya kalau sih bukan nih. Alhamdulillah seperti hujan, mudah-mudahan hujan yang manfaat. Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah. Hujan yang mendatangkan barokah, hujan yang mendatangkan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiraatal ladzina an'amta 'alaihim. Kita akan melanjutkan tentang bagaimana Allah memberikan sifat kepada orang-orang yang menyakiti Rasulullah. Dalam pertemuan yang lalu kita belajar tentang bagaimana orang-orang itu menyakiti Rasulullah. Sekarang bagaimana Allah Ta'ala mensifati mereka-mereka yang menyakiti Rasulullah. Ada di halaman 88 di paragraf yang terakhir. Ada seorang namanya Al-Akhnas bin Syarikh As-Thaqafi. Al-Akhnas bin Syarikh As-Thaqafi ini termasuk orang yang menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Al-Quran memberikan 9 sifat yang menunjukkan keadaan dirinya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Qalam ayat 10-13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim utullin ba'da dzalika zanim. Artinya wala tuti' kulla hallafin mahin, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang bersumpah lagi hina. Jadi karakter mereka pertama apa? Senang janji, senang sumpah.
memang karakter ya. Orang Arab itu kalau sering sumpah. Urusan dikit habis baru sumpah. Wallahi. Ini Arab ampel. Wallahi ente bahlul. Satu. Yang kedua, hammazin masya'in binamim tadi. Wala tutikul halafim mahin. Bersumpah hina. Dua. Hammazin masya'in binamim. Banyak mencela, menghamburkan fitnah, menebar hoax, namimah gitu ya, kesana kemari menghamburkan fitnah. Manna'ilil khair, selalu mencegah perbuatan yang baik. Jadi karena orientasinya itu jahat, setiap orang berbuat baik dicegah, dihalang-halang. Mu'tadin azim, melampaui batas dan selalu melakukan dosa. Audulin ba'da dzalika zanim, kaku, kasar, dan mereka sangat terkenal dengan kejahatannya. Sampai Allah mensifati mereka di dalam Al-Quran. Siapa? Salah satunya Akhnas bin Syariq Al-Thaqafi, salah seorang yang sangat membenci Rasul dan selalu menyakiti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayat ini dibacakan oleh Nabi di hadapan mereka, tetapi mereka juga tidak kunjung beriman dan tidak tunduk, tidak pula mengambil pelajaran, tidak takut. Bahkan mereka mengganggu Rasulullah dengan kata-kata, menghalangi orang dari jalan Allah, kemudian beranjak pergi sambil menyombongkan tindakannya sendiri dan bangga karena telah berbuat jahat, seakan-akan dia telah berbuat sesuatu yang layak untuk diingat. Bapak Ibu, kalau ada orang berbuat sesuatu atau melakukan kejahatan dengan panca inderanya ini, ada dua, ada kejahatan ucapan, ada kejahatan perbuatan. Kita menurut sampean nih, tapi ada yang menurut Quran juga. Nanti pada saat dicatat oleh malaikat raqib atid itu yang paling banyak perbuatan atau ucapan? Ucapan gitu. Betul. Ayatnya apa? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan kecuali terpantau dengan yang namanya malaikat raqib dan atid. Sama tepat kali malaikat raqib atid. Katanya dulu guru-guru ngaji raqib itu nang pundak kanan, kalau atid itu pundak kiri. Jadi ini ada juga ngomong ini loh, apa laras? Raqib itu teng pundak kanan, atid teng pundak kiri. Terus itu isyarat bahwa mereka terus memantau ya, dalam waktu kapanpun terus dipantau. Walaupun perbuatan juga dipantau, cuman yang paling banyak itu ucapan. Makanya orang-orang yang pendiam itu cenderung aman dalam hidup. Sehingga aman banyak orang kata gitu. Ngomong aja nih, ngaji dan murid ngomong mah. Iso tak pengajian kate ngomong katanya. Kayak bahasa isyarat. Nah, survei membuktikan antara orang itu ada orang lanang itu sing seneng ngomong sinten. Kalau tak mau bapak-bapak dari orang itu, kalau tak mau ibu-ibu dari orang lanang. Makanya banyak ayat-ayat yang mengatakan tentang menjaga lisan, menjaga ucapan. Uang ini udah dihantam ya Pak. Ini lagi viral kasus kece di
diantemi Napoleon di penjara. Raine ajur. Zaman ningali berita niki seneng apa susah? Jadi awak dhewe diwakili Napoleon nggih. Ketika ngantemi gak iso diwakili Napoleon. Diantemi sampai bonyok. Abu Qabe misalnya nggih. Rasa bengkaknya hilang, sakitnya hilang sudah, kesannya sudah ada. Tapi ini nyakiti dengan kalimat, dengan ucapan, 5 tahun hilang. Gitu. Ada seorang ibu-ibu, ibu sampai dikaplok bojo sampai dinyak bojo, dibuat karo-karo nih Pak. Orang dipukul sakit, kulitnya sakit, dagingnya sakit, memar. Sakit kulitnya hilang, memarnya hilang, lali bisa. Tapi ini ucapan, wis ada. Ini dua-duanya pernah dialami oleh Rasulullah. Hinaan dengan ucapan dan juga hinaan dengan perilaku mereka. Cuma tadi harus hati-hati. Makanya ada ayat di dalam surat At-Takwir itu, wa idza syuhufu nushirat, dan ingatlah ketika suhuf itu, lembaran-lembaran catatan amal nushirat, dibuka, dibentangkan. Dan nanti itu ada masa di akhirat itu video catatan itu akan dibuka oleh Allah. Dan di situ banyak catatan-catatan yang tidak terlewatkan. Saya paling takut dengan ayat ini. Jadi jam berapa, di mana, itu semua terpantau di suhuf. Itu suhuf nusir. Sampai jam iki, sampai sopo, ngelakoni opo, ngomong opo, semua terpantau. Tidak ada satupun yang terlewatkan, tidak ada satupun yang terhapus. Loh, apa sakit Pak? Oh, kalau Allah ya semuanya bisa. Teknologi dunia yang masuk akal saja bisa kok. Saya kemarin itu menemukan flash disk. Jadi dulu pernah ada itu lomba itu. Ada pertanyaan-pertanyaan untuk hafalan Quran itu kan sudah berapa tahun itu biar citra ini. Aku boleh ketemu Pak. Tancap dengan laptop, betul HP, lu tersimpan. Padahal sudah sekian tahun, hampir 10 tahunan. 10 tahun dengan teknologi flash disk itu saja masih terekam. Padahal flash disk itu sekarang teknologi yang biasa-biasa saja. Apalagi yang memakai teknologinya Allah. Jadi tidak akan ada yang terlewatkan, tidak ada yang terlupakan, tidak ada yang hilang dalam catatan itu. Wa idza suhufu nusyirat. Jadi wong sing minggu lho biyen niku nate Pak nglakoni maksiat, tapi pun piye? Kira-kira lali bali malaikat. Lho. Ini malaikat model koyo sampeyan alian. Terutama bayar utang. Tercatat semua. Loh Pak, terus bagaimana Pak? Adakah cara untuk menghapus catatan itu? Ada. Satu-satunya cara itu adalah taubatan nasuha. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Di dalam ayat itu ada yang mengatakan ada orang itu yang menyembah selain Allah. Syirik itu kan tidak mungkin terampuni dosanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lain. Maksudnya tidak mengampuni dosa syirik itu orang sudah bertaubat tapi ada sisa-sisa kesyirikan. Itu enggak akan
kalau bertaubat dengan taubatan nasuha, lepas, stop, maka diampuni. Satu, orang yang menyembah selain Allah dosa gede. Wala yaqtuluna nafsan allati harramallahu illa bil haqq, dan orang yang pernah membunuh dengan sengaja. Yang dibunuh ini adalah jiwa yang tidak boleh dibunuh melalui syariat. Kan ada orang yang boleh dibunuh. Misalkan ada eksekutor ini terdakwa terpidana mati misalkan, dibunuh, ya ini boleh dibunuh. Ini tidak boleh membunuh orang yang semestinya tidak boleh dibunuh. Wala yaznun, orang pernah berzina, syirik, mateni wong, zina, ini tidak gede dosa. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, siapa yang berbuat tadi itu dia melakukan athama, dosa besar. Tapi setelah itu illa man taba, kecuali orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha wa amana, beriman, wa amila amalan sholihan, dan kemudian berubah melakukan amal yang baik, fa innahu yatubu ila Allahi mataba, maka sesungguhnya orang seperti itu diterima taubatnya oleh Allah, benar-benar diterima. Jadi catatan-catatan dosa-dosa itu sudah taubat, hilang, terhapus. Jadi ini dihisab nang akhirat itu. Waduh, kok pasti aku konangan iki opo. Waduh, konangan aku. Loh, kok gak ono? Oh, ternyata dia sudah bertaubat. Makanya amalan yang paling dicintai Allah dari seorang hambanya itu apa? Taubat. Tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah kecuali taubat. Sewenang Allah itu melihat orang taubat. Tapi yang paling dibenci apa? Ada yang paling disenangi, ada yang paling dibenci. Yang disenangi kan taubat. Kenapa disenangi? Orang taubat itu pasti merasa salah, merasa kotor, merasa jelek. Itu paling disenangi Allah. Tapi ada yang dibenci sama Allah, kebalikannya itu. Gak rumongso salah, gak rumongso elek, rumongso bener tok, rumongso bersih tok. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian sok suci, sok bersih. Makanya penyakit yang paling dibenci Allah itu adalah penyakit dari 3 huruf. Apa? S-O-K, sok. Nah, ini ada pertanyaan, penyakit apa yang paling dibenci Allah? S-O-K, sok. Jadi memiliki kemesok. Kalau urusan tadi urusan amal ya sok suci, sok bersih, sok bener, sok pinter. Kadang ibu-ibu normalnya sok kaya, sok cantik, insyaallah. Kemarin saya diundang orang itu, masya Allah. Ya kok orang itu ya. Tuan rumah itu itu gelangnya kayak apa? Mulai beri sampai beri gelang. Jadi ini ngomong mesti main. Ini Pak Yai, kelontong. Aku ya batin deh, mau sampai kayak situ-situ orang. Akhirnya besanan dengan jamaah saya juga sama. Terus setelah rapat disepakati tidak pakai acara ngunduh mantu. Yang punya hajat ini perempuan saja, yang keroncong itu tidak wedok. Nah akhirnya gimana ini, karena acaranya hanya satu kok. Terus ya si wong lanang itu nyumbang duit nang sing wedok, jare wong mriki duit kapur. Mriki enten duit kapur-kapur ngoten nggih. Coba minta berapa, coba duit kapur minta berapa? Cara mriki niku tergantung kemampuan nggih. Ya kayak 50 juta atau 1 juta ini
dinyang mawon Pak. Duit kabur dinyang. Duit kabur kok dinyang. Dinyang 500 juta atau berapa? Soalnya 2 miliar. Ya apa nih 500 juta mau? 500 juta, ya tambahin kecil motor loh. Kaya tuku sepatu tiba nang Raban nyanya. Yes. Kalau tak penasaran sampai dari kabur itu, orang ini itu model apa sih wedok ya? Kalau dari Semarang, cara pernikahan, ya Allah bu, lompongmu ada. Ya Allah, lompong itu kan lompong liar. Aku mikir sih mana yang luar kan ya? Ini zaman sama nih banyak nih anu ya, selera ilmu aja nih. Jadi mau ilmu nih lagi, buat saya ketinggalan, maksudnya ya nopo pun. Ini kira ilmu nak ketutupan apa ini? Bunda. Gimana nopo kalau ya Allah cepat sampai membatin maunya Allah. Apa gara-gara ilmu nih hilang nih? Jadi terus lah. Jadi ini termasuk mengasai nama dari situ. Boten nggak nyebut apa-apa. Tapi yang ngerasani, ojo nyebut sopo-sopo, ojo nyebut nggen, ojo nyebut jeneng, ojo nyebut alamat. Kalau perlu nyebut inisial itu hanya 2 huruf saja. Nah, ngerasani saya sebut nama ini loh, Pak Muzaki ini ngerasani itu rasa Geriani sama minggu itu lah. Itu loh, MZ itu rumahnya SMN ya Allah tuh mepet-mepet mau ya Allah. Ini fenomena yang apa namanya luar biasa. Sementara sebulan sebelumnya itu saya ke Sidoarjo sana, ada jamaah itu kalau gak ikut bandingkan, ya Allah semua itu wahyu masih ada desa tapi wahyu ketok kata macam biasa-biasa wahyu ini seketok kalau lagi sakit normal masih apa-apa tapi ngerti wahyu cuman kan dibatin malah terkait dengan usia si mana kata ganteng mas kawin ini mas kawin ini saya ketemu ya Allah ini ya Allah saya wedok lemu jalur 2 miliar ini saya wedok wahyu saya ketemu dadi ya Allah akhirnya malah acara kalau kudu senang saya macam pintar dengan berbujuk maksudnya pintar terus buat dia ayo tak gak masalah ayo nih kok gelem kayak saya ketemu niki donya Pak wis sing sabar sampeyan Pak sing sabar kok iso nek ayu gampang Pak saya ketemu iki kok sing wedok pun sekali terus ngegelak kemudian turun ayat فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى فلا صدق ولا صلى dia tidak mau membenarkan Al-Quran dan tidak membenarkan Rasul padahal mereka tahu itu benar Bapak. Mereka juga orang-orang pintar, tapi hatinya tertutup. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Mereka tidak mengerjakan sholat, tapi mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Summa dzahaba ila ahlihi yatamatta. Kemudian mereka pergi kepada kelompoknya ahlinya dengan sombong. Aula laka fa aula. Sungguh kecelakaan. Celaka
Jahal ini selalu menghalangi Rasulullah semenjak pertama kali dia melihat beliau sholat di Masjidil Haram. Suatu kali dia melihat beliau sholat di dekat makam Ibrahim, dia mengatakan, Muhammad, bukankah aku sudah melarangmu melakukan ini? Ini ada di film Umar itu, saya putar-putar terus Bapak Ibu, di mana Abu Jahal itu mencela Rasulullah. Muhammad, dengan apa engkau mengancamku? Demi Allah, aku banyak memiliki golongan di tempat ini. Setelah itu turunlah ayat fal yad'u nadiyah, maka biarlah dia memanggil golongan untuk menolongnya. Itu Abu Jahal. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang kerah baju Abu Jahal dan mengguncang-guncang seraya bersabda dan membacakan ayat, kemudian kecelakaan bagimu, aula laka fa'aula, tsumma aula laka fa'aula. Dan musuh Allah itu menjawab, apakah engkau mengancamku Muhammad? Demi Allah, engkau tidak akan sanggup berbuat sesuatu. Begitu pula Tuhanmu, akulah ia orang yang paling mulia berjalan di antara dua bukit. Itu ada cerita Bapak Ibu, pada saat Abu Jahal menyiksa Rasulullah di depan makam Ibrahim, ada seorang ibu-ibu yang melihat, kemudian dia datang dan bersimpangan dengan paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah waktu itu belum masuk Islam, tapi sudah cinta kepada Nabi Muhammad. Kemudian dihadang sama ibu yang melihat tadi. Ya Aba Umar, namanya Aba Umar. Ya Aba Umar, aku telah melihat keponakanmu Muhammad dihina, disiksa oleh Abu Jahal. Di mana? Di depan makam Ibrahim. Apa benar apa yang kamu katakan itu? Benar. Pada waktu itu Hamzah naik kuda, habis berburu. Langsung kudanya diputer, kewolehi Abu Jahal di sudut-sudut kota. Padahal belum masuk Islam, tapi sudah cinta kepada Nabi Muhammad. Akhirnya kepedok sama Abu Jahal itu bersama-sama pemuka-pemuka Quraisy yang lain sedang ngobrol-ngobrol di Darun Nadwa. Akhirnya turunlah Hamzah itu, ada ngomong, ada Abu Jahal ditolak, itu pongor langsung dihajar Abu Jahal. Setelah itu dia datang kepada Rasulullah, wahai keponakanku, ya, wahai Muhammad, jangan khawatir, jangan takut, siapapun yang akan menyiksamu akan aku balas dengan 10 siksaan yang berlipat. Barusan saja Abu Jahal tak pongor, jomor saya itu, bis. Dan kemarin aku membelamu karena aku mencintaimu, karena kamu keponakanku. Dan sekarang aku membelamu karena aku beriman kepadamu. Fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Nangis. Saya kalau nonton film itu nangis. Masuk Islamnya Hamzah sama masuk Islamnya Umar bin Khattab itu dramatis, Bapak Ibu. Nangis no. Saya tak tonton berkali-kali. Kalau nggak salah itu episode 9 atau episode 10 di zaman googling di YouTube itu ada. Nangis. Ibu-ibu kalau nonton film itu insya Allah nangis. Tapi kan jarang orang nonton film kayak gitu. Yang saya lihat drakor itu, drama Korea. Ya pada nangis sih, cuma nangis palsu. Seakan. Itu salah satu cerita masuknya Sayyidina Hamzah. Para jamaah sekalian, setelah ancaman itu, keberingasan Abu Jahal sama sekali tidak menyusut, bahkan semakin menjadi. Ada hadis atau Imam Muslim mentakhrij dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah radhiyallahu, dia berkata, Abu Jahal bertanya, apakah Muhammad berani menutup mukanya di depan kalian?
bermaksud akan menginjak tengkuk Rasulullah. Namun sekarang tiba-tiba beberapa orang muncul, dia justru mundur ke belakang beberapa langkah dan meremas-remas tangannya. Jadi mau menginjak Nabi gak jadi. Terus ada orang gak jadi. Dan orang itu bertanya, ada apa dengan dirimu, hai Abul Hakam? Abul Hakam. Antara dia dan diriku seperti ada parit dari api, dan mereka itu merupakan sayapnya. Jadi mau menginjak itu seakan ada penghalang. Terus Rasulullah bersabda, andai kata dia mendekatiku dan menginjakku, tentu para malaikat akan menyambarnya sepotong demi sepotong. Jadi Nabi untuk mengasih tahu ninja aku nampak hancur. Nah, itu apa namanya, bagian dari perilaku orang-orang yang membenci Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih banyak sekali Bapak Ibu. Nanti itu yang kepada Nabi, ada lagi yang kepada sahabat Nabi seperti Bilal bin Rabah, Ammar ibn Yasir, yang rata-rata mereka adalah orang-orang yang hidup dalam strata rendah. Bilal itu budak, Ammar bin Yasir itu juga budak. Dan memang pertama-tama Rasulullah SAW itu berdakwah, pengikutnya adalah orang-orang yang strata ekonominya rendah. Mereka orang-orang yang teraniaya, orang-orang lemah, yang disebut dengan al-mustad'afin. Saya kira itu Bapak Ibu cerita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah hasanah pengetahuan kita terhadap seluk-beluk kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jamaah Nabi kok dia sombong nih Pak, kapan senangnya? Nanti ada pembahasan Nabi itu senang Pak. Ketika membahas masalah Nabi menikah, aku senang Pak. Terutama bapak-bapak. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa